Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Saya sengaja nih datang menemui Ibu nih. Mungkin Ibu akan mengganggu waktu Ibu. Apakah nanti kedatangan saya ini mengganggu? Saya sebenarnya mau bercerita dengan Ibu tentang apa yang saya hadapi beberapa hari minggu ini. Saya untuk menemukan bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Oh, baik, Pak. Saya siap untuk mendengarkan apa yang mau Bapak ceritakan. Tentang kejadian apa, Pak? Saya sebenarnya Bu mau bercerita tentang kejadian supervisi yang saya hadapi dengan pengawas, Bu. Jadi di dalam supervisi tersebut saya di sini melakukan dalam supervisi itu apa namanya itu Bu, dalam saya menggunakan media pembelajaran itu kata pengawas itu tidak lengkap, Bu. Cuman di sini saya merasa kalau dalam pembelajaran tersebut saya hanya menggunakan 1 atau 2, 3 media, Bu. Begitu, Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan media yang tidak lengkap? Kemudian apa yang Bapak rasakan saat Bapak mengajar? Begini, Bu. Saya di dalam mengajar itu, Bu, sebenarnya sudah menggunakan media. Cuman media itu tidak banyak yang saya gunakan, Bu. Yaitu ada 1 dan 2 media, Bu. Tetapi saya rasa di dalam menggunakan media itu sudah mencakup semua pembelajaran yang saya laksanakan pada hari itu, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Ketika saya waktu itu disupervisi oleh pengawas, Bu, saya menggunakan media pembelajaran itu. Ada media video yang saya ambil dari YouTube, kemudian saya menggunakan menggunakan gambar. Jadi di dalam itu saya sengaja menggunakan itu, Bu, karena saya rasa sudah bisa mencakup pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, menurut Bapak menggunakan media yang Bapak buat itu dapat menghambat eksplorasi murid nggak? Kalau saya pikir-pikir, Bu, ya, kalau dalam pembelajaran atau media yang saya gunakan itu, walaupun 1 atau 2 yang saya gunakan, tidak akan menghambat. Saya sengaja tidak membuat media itu banyak-banyak, Bu, agar nantinya siswa saya itu atau murid-murid saya itu bisa menggali kemampuannya, apa contoh-contohnya yang bisa mereka akan laksanakan dan bisa dia temukan waktu itu, Bu. Jadi di sini memang saya sengajakan untuk tidak memperbanyak medianya, Bu, karena di situ saya membuat memberikan pembelajaran waktu itu yaitu tentang makna dari Pancasila, Bu. Oh, baik. Saya setuju dengan Bapak.
Semuanya bisa saja kita jadikan media pembelajaran tanpa harus membuat banyak media, tapi dapat melatih murid menemukan sendiri contoh lain dari media yang telah kita buat itu, sehingga anak-anak ini bisa menjadi aktif dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, Mungkin rencana saya selanjutnya, Bu, saya akan mengatakan kepada kepala sekolah saya bahwasanya saya akan menemui pengawas tersebut agar permasalahan yang saya hadapi ini tidak terlarut-larut ataupun tidak menjadi momok di dalam diri saya, kemudian sehingga permasalahan itu cepat selesai, walaupun tujuan pengawas itu hanya sekedar untuk memberikan motivasi terhadap diri saya dan juga bisa membentuk kepribadian saya, kemudian untuk memajukan bagaimana cara saya untuk memberikan pembelajaran yang sesungguhnya, Bu. Begitu, Bu. Nah, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Yang akan saya sampaikan kepada kepada pengawas tersebut, yaitu mungkin saya akan mencoba kembali memberikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan mulai dari perencanaan, kemudian mungkin sesuai dengan usulan-usulan yang diberikan atau laporan yang diberikan kepada kepala sekolah, kemudian saya tentu akan meminta maaf, mungkin saya yang salah dan tidak mungkin juga kan pengawas itu kan memberikan kesalahan kepada kita, mungkin dia akan membangun diri kita sebagai mana kita akan menjadi guru yang baik seperti itu. Kemudian saya juga akan memperbaiki diri saya sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh pengawas tersebut. Begitu, Bu. Menurut saya bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Jadi komitmen saya karena di dalam untuk memajukan apa namanya itu untuk memperbaiki diri saya, tentu saya berkomitmen agar diri saya ini baik terhadap diri saya, juga baik terhadap orang lain dan tanpa merasa ada kesalahan di dalam diri kita. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya mendukung dengan apa yang tindakan yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin atas waktu yang Ibu berikan ataupun Ibu luangkan. Jadi saya rasa di sini saya lebih bisa mengetahui uh, apa namanya, bisa mengetahui tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sekali lagi, Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya juga mohon maaf mungkin pada waktu sekarang ini saya bisa atau saya mengganggu waktu Ibu, tetapi saya juga menghargai bagaimana Ibu memberikan atau beri pengarahan kepada saya sehingga saya sudah tercerahkan pada hari ini, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Pak. Tidak mengganggu sama sekali. Mudah-mudahan dengan sharing kita ini kita juga bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya ya, Pak ya. Oke, Bu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak.
Assalamualaikum Pak, apa kabar Bapak, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sehat-sehat, tetap fit dan bersemangat, Bu. Eee Eh, ada apa, Bu? ada sesuatu Pak. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, tapi bingung mau cerita sama siapa. Kira-kira Bapak ada waktu kalau mohon maaf seandainya kalau saya mengganggu, bolehkah Bapak meluangkan waktunya, Pak? Insya Allah, Bu, demi kebaikan itu semua akan saya luangkan waktu Ibu. Sebenarnya ada masalah apa, Bu? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya, Pak. Gini, Pak, sebenarnya saya ada kepikiran, jadi nggak tenang dan kurang nyaman, Pak. Saya berharap dengan bercerita dengan Bapak, saya bisa mendapat ketenangan ini. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, tentang ketidaknyamanan Ibu pada saat ini? Mmm, saya berharap, dapat, solusi dari masalah saya dengan saya bercerita dengan Bapak. Oke, kira-kira eh, masih ada yang lain yang ingin Ibu tanyakan? Ya, cuma saya ingin dapat solusi dan kemudian bisa tenang dengan cerita dengan Bapak, mana tahu, ada juga pencerahan dari Bapak. Ya, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Jadi silakan Ibu menceritakan kepada saya, mungkin nanti kita bisa mencerahkannya bersama-sama, Bu. Gini Pak, Bapak ingat nggak, beberapa hari yang lalu kan tim supervisi sekolah turun kan, kebetulan, supervisor saya Bapak Merahmat, dia melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya ada dapat catatan, dari beliau, dan, ada dikasih teguran sedikit, Pak. Oh iya, saya ingat sekali, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Tapi sebenarnya sih nggak serius juga sih, Pak. Apa namanya, Bapak itu mengkritik proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kurang jelas, Bu. Eee, nggak serius sekali sih sepertinya, Pak. Beliau, mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Sepertinya beliau, keberatan atau catatan yang diberikan itu, katanya waktu saya mengajar, kegiatan refleksi yang saya lakukan dalam pembelajaran belum optimal, Pak. Kalau menurut saya untuk masa ini, jadi Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif terhadap Ibu sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Jadi langkah selanjutnya aksi apa yang akan Ibu rencanakan, Bu? Rencana Ibu ke depannya itu bagaimana, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya sudah, merefleksikan keseluruhan hasil temuan hasil kerja siswa yang sudah memenuhi target pencapaian pembelajaran, dan yang belum sesuai.
Mm-mm. selalu melakukan tindak lanjut atas temuan hasil belajar siswa, seperti dengan melakukan pengayaan dan remedi untuk melakukan evaluasi perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Saya kira, itu bentuk refleksi yang saya lakukan, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah saya menerapkan RPP pada proses pembelajaran dan hasil kerja peserta didik yang sudah memenuhi target pembelajaran atau yang belum, dapat memberikan gambaran terkait keberhasilan dalam pembelajaran dan gambaran kendala yang terjadi, hingga memudahkan saya mengantisipasi terjadi kegagalan untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Ibu ya. Syukurlah langkah penyelesaian yang Ibu ambil tersebut sangat-sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide-ide yang Ibu berikan tersebut, sehingga Ibu telah bisa menemukan solusi terbaik untuk diri Ibu. Saya berencana juga untuk menemui supervisor, meminta maaf kepada beliau. Kedepannya saya akan mulai melibatkan siswa dalam merefleksikan materi pembelajaran dan meminta saran beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Artinya saya akan mulai selalu bertanya kepada pendidik terkait kekurangan dalam mengajar dan memperbaikinya. Saya juga akan menambah wawasan dengan mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Sebenarnya dengan bercerita dengan Bapak, saya rasanya merasa lega, dan tadinya saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takut nanti makin parah gitu, Pak. Iya, alhamdulillah ya Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu guru sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah berguru direncanakan tadi, komitmen. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya atau waktunya begitu Bu? Mengenai hal itu akan secepatnya saya lakukan, Pak, mulai dari tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada RPP atau kurikulum, mematuhi aturan sesuai yang ada, termasuk aturan yang diarahkan dari supervisor bahwa untuk melibatkan siswa dalam melakukan refleksi. Insya Allah nanti besok atau lusa juga langsung menemui supervisor saya, yaitu Bapak Murahmat. Oh iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya mungkin dukungan apa yang akan yang kira-kira yang Bu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya akan berusaha berkomunikasi juga dengan teman-teman rekan sejawat yang serumpun dengan mata pelajaran saya, sehingga mungkin barangkali kami juga bisa saling sama-sama sharing, saling sama-sama mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Bu ya. Semoga semua yang dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan baik, dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu ya. Ya, amin Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak atas waktu, ceritanya, Iya Bu, sarannya maupun masukannya. Sehingga saya sekarang lebih lega. Semoga kita bisa menjadi teladan, memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Pak.
Iya Bu, sukses selalu Bu. Terima kasih ya Pak. Amin.